Terus itu bisa juga disebabkan karena sektor bisnisnya punya margin yang tinggi dan sedikit kompetitor, jadi potensial untuk membuat PI-nya itu tinggi terus. PBV-nya kita pakai cara yang ini ya guys ya. Valuation PBV ya. Jadi sebelumnya dia tuh gagal nembus area resistennya nih ya, tapi saham ini menarik ya, terlebih karena dukungan dari konglomerasinya ya. Kita tahu ini saham milik konglo bro, jadi kita nggak usah takut. Saya suka sama PBV-nya. Hari ini kita akan membahas tentang emiten ESSA ya, emiten milik konglomerasi yang tergabung dalam grup Triputra ya. Jadi di grup Triputra itu ada beberapa bank besar ya, ada RO, ASSA, di sini ada TAPG, bahkan ada DRMA tergabung di konglomerasi Triputra ya di grup. Di awal tadi saya sebutkan bahwa sahamnya potensi naik sekitar 50% ya, tapi nggak ada bagi dividen. Terus itu apakah saham ini recommended ya, apakah saham ini akan saya beli, kita bahas di video ini ya. Kita masuk Stockbit. Seperti biasa kita kenalan dulu sama perusahaannya, kita buka profilnya ya. Di sini ya. Oke, PT Surya Esa Perkasa mengoperasikan kilang LPG ya, domestik terbesar milik swasta di Indonesia ya. Jadi bisnis utamanya adalah pemurnian dan pengolahan gas bumi untuk menghasilkan LPG ya. Esa juga kalau di sini misalnya kurang jelas, kalian kita bisa buka websitenya ya, website resmi dari perusahaan tersebut ya. Di sini secara garis besar itu dijelaskan bahwa ESSA ini adalah PT ESA Industri Indonesia, bergerak di sektor energi dan petrokimia ya, fokus pada produksi LPG, kondensan dan amonia, bahan kimia dan energi ya. Terus tuh di sini dia punya beberapa anak usaha ya. Yang paling utama tuh di sini PT Panca Amara Utama, produsen amonia terbesar di Indonesia ya, Amara Utama. Terus di sini dia punya saham 70% ya. Menurut berita di sini mereka tuh sedang ekspansi ya ke blue ammonia ya, bioafter basis minyak jelantah. Fungsinya apa sih blue ammonia tuh? Di sini blue ammonia itu kita bisa cari di Google, itu pembawa energi rendah karbon yang potensial dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, terutama dalam sektor transportasi dan pembangkit listrik ya, dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke. Terus itu kita lihat juga di sini kepemilikan sahamnya, direkturnya, kepemilikan saham 16%, lumayan. Dari harga IPO-nya dulu di 2015, IPO price-nya 610 ya, sekarang udah turun jauh. Ya turun jauh lah, 610 sempat naik. Asetnya ini ya, kita lihat revenue-nya, pendapatan kotornya tuh turun sedikit, turun tipis. Net income-nya turunnya 30 billion ya. Di sini ada dividen juga 171. Oke. Akhir-akhirnya rutin bagi dividen. Single tahun 21, 22, 23, 24. Di situ kita perhatikan estimate-nya, mudah-mudahan bisa naik ya, karena ini perusahaan energi terbarukan ya, jadi harapannya dia bisa grow di tahun-tahun selanjutnya. Di sini PBV-nya, terus kita cek di sini price performance-nya di sini mengalami penurunan banyak ya dari 3 tahun terakhir, satu tahun terakhir. Kan year to date hari ini juga turun lebih dari 27%. Monthly-nya juga 6 bulan terakhir dia turun 30%. Potensi reboundnya bagus sih, karena prospek perusahaannya juga bagus ya kalau saya lihat ya. Oke, kalau saya sebagai investor pasti kita harus cek itu PBV-nya. PBV-nya di sini di atas 1 lebih. Nggak murah, tapi nggak juga mahal. Nanti kita cek dari rata-rata PBV-nya ya. Kemudian kita perlu perhatian adalah PI-nya ya. Rata-rata seperti biasa persyaratkan perusahaan bagus tuh PI-nya di atas 10 ya. Di sini wow banget ya. Perusahaannya PI-nya 14. Tinggi nggak bang? Nah, tinggi ya. Jadi kalau PI-nya itu tinggi, itu berdampak positif dan negatif juga ya, tergantung konteksnya. Jadi kalau PI-nya tinggi itu berarti harga sahamnya tuh mahal ya dibandingkan dengan laba perusahaannya. Pengaruh positifnya apa? Bisa jadi investor perusahaan itu percaya ya bahwa perusahaan ini punya masa depan yang cerah ya kan. Misalnya dia punya inovasi atau pertumbuhan yang agresif. PI yang tinggi itu menandakan juga bahwa manajemennya solid ya, brandnya tuh kuat dan potensi ekspansinya itu juga tinggi. Aku sih rata-rata investor juga nyari yang di atas 10 ya, karena dinilai stabil, perusahaan itu jauh lebih stabil. Tapi ada pengaruh negatifnya juga ya. Kalau nggak dibarengin sama labanya tuh nggak naik, bisa cenderung itu kemahalan ya, jadi harga sahamnya tuh rawan koreksi juga jadinya.
Ya PI-nya sudah tinggi, otomatis kan investor cenderung lebih kritis ya menurut hasil nyata dari perusahaan yang mahal ini. Valuasi yang tinggi ini membuat harga saham tuh mudah tertekan ya kalau laporan keuangannya jelek. Itu kekurangan kalau kita memilih saham dengan PI yang tinggi tadi. Tapi wajar gak bang? Wajar sih. Nanti kita lihat nanti kita lihat PI rata-ratanya ya. Kemudian kita masuk ke finansial ya. Kita masuk ke finansial seperti biasa ya. Kita perhatikan ekuitas stabilitasnya di sini, ekuitinya bagus ya. Masih lebih besar daripada utangnya. Oke, jadi kita nggak perlu khawatir terhadap keuangan emiten ini ya. Yang penting nantilah kita bahas di video khusus secara khusus. Ini penting juga sih yang lain-lainnya nih. Nanti kalian bisa baca lah perusahaan-perusahaan yang ada sahamnya. Nanti kita buat simpulan di akhir aja ya. Lalu kita comparison. Industrinya ini pesaing-pesaingnya ya guys ya. Kita lihat pertama market cap-nya dulu 10 miliar. Oke. Saya masih terbilang tinggi ya. Ini. Nah, yang terdekatnya PSAB. Oke. Earning yield-nya di sini 6%. Kok kecil ya kalah sama ISP. Kita cek dividen, gak usah ditanya lah, kecil betul kayak SA ngasih ya. Nih price performance dari sektor industri ini ya, memang rata-rata turun. Ini price performance di sektor industri ini ya. Nah kalau kita lihat pesaingnya tuh rata-rata positif ya, tapi SA sendiri yang koreksi sendiri. Jadi peluang reboundnya bagus nih, peluang reboundnya oke lah. Ini terus yang harus kita notice juga debt to equity ratio-nya, utangnya malah minus ya, bagus sih. Ya sisanya silahkan kalian baca sendiri lah ya. Artikan sendiri ke bahasa Indonesia. Asset turnover ini penting ya, tapi ini masuk kategori bagus ya, 0,43 asset turnover-nya. Kita gunakan fine chart. Kalau saya pribadi sih saya pertama lihat PI-nya. PI fast band standard deviation. Memang PI-nya tinggi terus ya guys ya. PI-nya nggak pernah di bawah 13 malah. Sama ntar kita coba yearly-nya. PI-nya memang tinggi nih guys. Wajar nggak sih bang PI-nya ini tinggi? Wajar sih. Misalnya PI tinggi itu masuk akal kalau perusahaan tuh sedang ekspansi agresif ya. Misalnya ESA ini dengan blue amonianya itu kan lagi ekspansi ya, lagi agresif aja jatuhnya. Jadi ada inovasi terhadap pangsa pasar baru ya. Terus itu bisa juga disebabkan karena sektor bisnisnya punya margin yang tinggi dan sedikit kompetitor. Jadi potensial untuk membuat PI-nya tuh tinggi terus. Ini PI-nya tinggi sih. Terus itu kita cek juga PBV. Jangan pakai cara ini. PBV-nya kita pakai cara yang ini ya guys ya. Valuation PBV triar. Wah, PBV-nya sangat undervalue ya. Sangat murah dibandingkan rata-rata PBV 3 tahun terakhir ya. Sangat murah banget sih. Oke, kita langsung ke chartnya aja lah. Ini ya. Baru bagi dividen. Oke, ngeliat chartnya ini saya udah tahu nih saham ini masih nih ya guys ya. Nih ya. Dari sini saya tahu saham ini tuh lagi gagal koreksi ya, gagal uptrend. Jadi saham ini tuh gagal nembus ke sini, nembus support atasnya, dan dia kembali ke sini, otomatis dia bakal turun. Potensial saham ini turun sih. Turun sampai mana bang? Ntar kita lihat ya. Turunnya mungkin ya ini support kuat banget sih. Area support kuat. Ini area support kuat banget ya guys ya. Saya bakal nunggu dia ke area ini. Saham ini bagus ya, seperti saya tahu inovasi untuk energi ke masa depan tadi itu bagus. Tapi kita tunggu saham ini koreksi ya guys ya. Dia koreksi sampai sini. Nah, mungkin skemanya tuh seperti ini nih. Mungkin saham tuh akan seperti ini ya jatuhnya. Nah nanti kalau misalnya dia sudah turun, baru kita entry di sini. Target price-nya di sini.
Tapi kalau dia finish atau lewat dari sini, wow, gila sih ini saham. Besar banget ya, 57%. Wow, ini support kuat, ini support kuat. Ini support kuat juga, ini support kuat. Wow. Iya ya, 57%. Sampai sini kan. Oke. Jadi saham ini potensial ya untuk jangka panjang ya. Mungkin tempo waktunya berapa lama? Tempo waktunya mungkin kita tunggu dia turun. Jadi sebelumnya dia itu, jadi saya ambil kesimpulan sebelumnya dia itu gagal ya nembus area supportnya atau breakoutnya nih ya. Area resistannya ini gagal ditembus nih. Jadi sebelumnya dia tuh gagal nembus area resistannya ini ya, bang. Saya keluar tapi itu false, mungkin kan valuasinya kecil lah, jadi bisa digoreng-goreng dikit lah. Potensialnya tuh turun. Kalau saya cenderung saham ini bakal turun dulu sedikit. Dia turun lagi ke sini ke 510 lah, 510 baru kita entry lagi. Oke, kesimpulannya jadi dari sini ya, saham, saya menilai saham itu menarik meskipun dividennya kecil. Tapi saham ini menarik ya, terlebih karena dukungan dari konglomerasinya ya. Kita tahu ini saham milik konglo bro, jadi kita nggak usah takut. Saya suka sama PBV-nya ini, saya suka sama PBV-nya saat ini. Saya juga suka potensi sahamnya ke depannya ya. Saya tertarik dengan corporate action-nya, dia mulai ekspansi ke blue ammonia, sebuah transisi besar lah ya, yang harus kita tunggu peluang ke depannya. Tapi apakah saya akan membelinya? Ya tentu saya akan beli, tapi tunggu dia koreksi dulu ke support kuatnya tadi. Ini di area yang berapa tuh? Di area 510, dan entry price-nya saya akan masuk di antara area ini ya. Ini akan saya tandain sih saham ini ya. Simpulannya, blue ammonia ini punya potensi besar ya untuk perusahaan ini. Blue ammonia ini punya potensi besar di pasar global, terutama untuk transisi energi di negara maju ya. Ditambah ESA mulai mengeksplorasi ya produk bioaftur dari minyak jelantah, angka inovatif yang bisa membuka pasar baru ya. Jadi ESA ini bukan sekadar produsen energi ya, mereka berusaha memimpin pergeseran menuju energi bersih terbaru di Indonesia ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan Upskilling ID. Kalau kamu tertarik belajar lebih banyak soal analisa saham lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan insight berikutnya. Tinggalkan komentar kamu kalau kamu punya saham yang ingin kami bahas berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.